Oke, oke. Awalnya kan saya lagi lihat-lihat IG story ya. Terus pas saya lihat, kebetulan dia lagi jual beberapa barang itu seperti handphone. Pas hari itu tuh dia postingnya handphone iPhone 14 Pro Max 128. Terus dia juga jual beberapa parfum yang harganya emang lebih murah daripada harga di luar gitu. Nah, saya tertarik, saya WhatsApp kan karena saya emang kenal. Saya WhatsApp, barangnya masih ada nggak gitu, dan dia jawab, masih ada nek, dia bilang kayak gitu. Udah, karena dia sibuk bilangnya balasnya agak lama kan, dan saya juga nggak terlalu yang nanyain banget gitu. Bergulir besoknya lagi kita kayak WhatsApp biasa aja gitu. Lo lagi di mana? Gue lagi di Bali, kebetulan dia bilang waktu itu lagi di Bali. Nanti deh kita ketemu ya. Sekalian nanti handphonenya, kalau lo mau ya udah gue keep, dia bilang kayak gitu. Udah sampai tanggal 7 kita sempat telepon-teleponan juga. Nah, mungkin di sini tadinya dari saya belum curiga ya. Di telepon itu dia cerita kegiatan-kegiatan dia, terus barang-barang yang dia jual itu diatur juga sama pihak manajemennya dia bilang kayak gitu. Iya, gue sibuk banget lah gitu-gitu dia bilang. Nah terus gue harus ikutin aturan mereka jadinya, dia bilang gitu. Nah terus udah tanggal 8-nya dia langsung bilang, Mar sorry ternyata kata admin gue handphonenya udah sold. Oh ya udah nggak apa-apa, belum rezeki nih, udah kan. Karena saya cuman kayak ya udah nanyain, kalau ada saya beli, kalau nggak ada ya udah kan. Nah pada saat itu juga dia langsung nawarin, tapi ada nih nek, iPhone 15 Pro Max dan memorinya lebih besar 256 gitu, otomatis harganya lebih tinggi lah kan, lebih tinggi lagi gitu. Terus ya udah, karena di mindset saya yang itu aja udah sold kan, berarti kan aman dong transaksi. Ya udah, yang ini gimana, lo mau nggak? Oh ya udah boleh. Karena kan saya juga nggak kepikiran akan ada kejadian apa-apa kan. Oke, tapi lo DP ya 50%. Nah, saya nggak pakai mikir lagi, kayak ya udah orang sama temen kan kenal, saya transfer lah 7 juta. Harusnya nggak segitu, tapi saya udahlah transfer aja 7 juta. Nanti kalau lo udah DP 50%, baru kita ketemuan di mana gitu kan. Nah, dari tank udah transfer itu, dia langsung lama-lama terus tuh balasnya. Tadinya aku kayak masih maklumin lah, sibuk kali kan. Besoknya lagi udah mulai aku tanyain, ini gimana handphonenya gitu kan. Oh ya sorry banget, gue baru bangun nih, itu siang baru balas. Tapi nanti sore gue syuting, coba nanti malam ya kita janjian kayak gitu-gitu. Diundur terus kan. Sampai pada akhirnya sebenarnya barangnya ada nggak? Aku bilang kayak gitu. Terus uang gue gimana? Kalau misalkan kira-kira barangnya nggak ada, ya udah di refund aja, balikin lagi. Sebentar ya, gue belum cek rekening BNI gue, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, gue transfernya ke rekening yang satunya, yang BTPN itu. Nah itu kan rekening dia yang ngirim kan, 2 nomor rekening, satu atas nama Kim Halt, yang satu lagi atas nama Iskandar. Yang jelas itu dikirim dari dia. Mau saya kirim yang manapun pasti asalnya dari dia, masuknya di situ kan. Terus dia bilang, Mar sorry ini gue cek, kok nggak masuk ya ke rekening gue, kok masuk ke rekening orang. Nah itu ada kalimat kok ke rekening orang. Aku langsung mulai flashback ke yang masa-masa lalu kan, jangan-jangan nih, langsung tek di situ kan. Saya langsung bales, maksud lo apa ya? Itu kan rekeningnya asalnya dari lo gitu. Mau ke atas nama siapapun, lo menyuruh gue untuk transfer ke rekening itu gitu. Nah terus ya gue nggak mau tahu lah. Pokoknya intinya kalau misalkan barangnya nggak ada, lo refund. Kalau misalkan ada ya udah kita transaksi, gue bayar sisanya gitu. Bentar ya, gue cek lagi apa segala macam alasannya. Bergulir lagi, terus dia bilang, gini Mar, gue tuh nggak pernah masalah jual barang, tapi baru kali ini aja. Lo kalau mau laporin gue ke polisi juga nggak masalah. Toh lo nggak masuk toh lo transfer nggak masuk ke rekening gue. Dia bilang kayak gitu. Artinya dia nantangin kan di situ. Ya udah, terus saya coba mikir nih, orang kayaknya harus pakai caranya pelan-pelan kan. Ya udah, saya bilang, ya udah gini aja deh, lo balikin uang yang sisanya deh, lo adanya berapa, lo kembaliin, gue ikhlas berapapun gitu, aku bilang kan. Terus ya udah, itu dia nggak balas lagi. Besoknya lagi dia bilangnya, oke, gue cek dulu ya ke buku tabungannya, katanya gitu. Nah dia bilang mau ngecek buku tabungan, artinya dia mengakui dong rekening Iskandar itu ada di dia gitu, sedangkan tadi dia bilangnya enggak gitu, sampai dia ngancem-ngancem laporin aja ke polisi. Nah setelah dia cek, baru tuh dia kirim voice note, nanti aku boleh dengerin juga voice note-nya, bahwa dia bilang, Mar sorry ya, terjadi kesalahan gitu. Iya nih uangnya udah ada gitu, cuman nanti gue cross check lagi ya.
apa namanya, nanti gue transfer lah setelah gue dari Kuala Lumpur, dia bilang gitu. Dan dia mungkin kalau yang followersnya dia tahu beberapa hari lalu dari Kuala Lumpur itu berapa hari dia bilang dia nggak bisa transfer, nggak ada m-banking di handphone dia, terus di sana juga nggak bisa transfer. Kalau secara logika kan nggak mungkin kan nggak bisa transfer. Jadi ya udah, saya tunggu, saya kasih waktu, saya WhatsAppin terus kapan terus sampai saya tuh benar-benar kayak, ya udah deh, lo adanya uang berapa, balikin aja. Lo mau adanya mau 2 juta, saya mikirnya ya, daripada harus bulat segitu, lo mau berapa, adanya 2 juta 5 juta terserah lo, balikin pokoknya gitu. Dan itu nggak ada etiket baik juga, tetap dia bilang enggak Komar, nggak akan dipotong, tapi nanti ya gue belum sempat transfer. Terus ternyata pas saya ngobrol-ngobrol tentang hukum sama kuasa hukum saya, ini ada korban lain lagi kan, dan beliau udah kontak Kak Dewi Sanca, ngobrol terus akhirnya sempat diobrolin juga sama saya, dia bilang nggak akan dibayar, itu sama kok, aku juga gitu kok, artinya polanya tuh sama, besok ya, nanti malam ya, kayak gitu. Jadi aku di situ udah ngerasa yang, oh ya udah, berarti nggak mungkin beda. Oh lo teman, mungkin aku mikirnya kayaknya mungkin kalau sama teman kayaknya nggak mungkin aku dimakan, ternyata dimakan juga. Mungkin kalau sama orang lain saya nggak tahu ya. Terus teman-teman yang dulu kenal juga sama dia, lah emang lo sebelum transfer nggak lihat dulu apa itu di YouTube itu udah banyak banget kasusnya. Ya nggak mungkin saya ibaratnya mau berteman harus saya cross check dulu gitu. Ya menurut saya kalau misalkan dia bermasalah sama orang lain dan nggak bermasalah sama saya nggak masalah temenan sama dia gitu. Ternyata ya kejadian juga kayak gini gitu. Waktu SMA saya kenal sama dia, terus udahlah menghilang, nggak tahu dia kegiatannya apa. Muncul pas meninggalnya almarhum Vanessa Angel ya. Terus udah saya cuma nontonin aja, oh nih orang udah heboh aja nih kan di pergosipan apa. Terus pas dia lagi live, saya bilang, "Woi, apa kabar lo?" Marina, apa kabar lo?" "Ya udah lo chat admin gue ya, ntar kita WhatsAppan." Ya udah, akhirnya kita tukeran kontak di situ. Dan dari situ udah mulai kontak-kontakan lagi dari sekian lama dulu SMA gitu. Kalau deket banget sih enggak, jadi saya nggak terlalu tahu juga tentang dia gitu. Nah itu dia, saya nggak terlalu up to date ya. Pas saya lihat-lihat itu udah dari 2 tahun lalu, udah banyak. Paling yang saya ngeh itu yang dia sempat nyebut halu pacaran sama itu kan, sama yang RR itu. Ya udah saya dibilang sempat lihat gosip itu aja. Tapi kalau untuk yang nominal masalah uang itu saya nggak terlalu up to date gitu, Mbak. Yang saya transfer 7 juta. Nggak ada pengembalian, nggak ada etiket baik dari dia lah. Jadi menurut saya itu untuk saat ini gitu bukan hanya sekedar nominalnya sih, tapi lebih ke kepercayaan, harga diri yang udah dia permainkan gitu. Ini kan terlalu mengulur-ngulur waktu juga kan. Saya sempat ada kepikiran debat juga sama pasangan kan, udahlah nanti diganti lagi rezekinya dari yang lain, itu nggak masalah juga. Tapi setelah ngobrol sama kuasa hukum, ini korbannya banyak loh kayak gitu, apa nggak mau diperjuangin gitu. Saya sih lebih ke udah loh, ada berapa balikin deh, itu etiket baiknya saya tunggu gitu. Tapi sampai saat ini belum ada, ya udah. Iya, benar. Iya, rencananya saya kan kemarin somasi terbuka ya. Mungkin kuasa hukum saya memberikan waktu berapa hari gitu. Kalau misalkan tidak bisa diselesaikan dengan cara yang dipilih, ya pasti kita akan lanjut membuat laporan. Iya. Oh iya, itu emang nggak searching dan nggak kontak-kontakan sama yang lain juga gitu nanya. Jadi benar-benar ya lempeng aja, nggak kepikiran negatif sama sekali. Karena kan dia kalau telepon-teleponan juga ya asik aja, gimana nih, apa kabar, kayak gitu-gitu. Ya kaget aja gitu. Terus dia tuh pinternya, setelah saya pikir-pikir lagi ya ke belakang, itu pas ditelepon dia bilang, itu udah habis loh barang yang pertama. Gimana sih Mbak, percaya nggak? Barang handphone yang pertama aja udah habis, artinya udah ada yang beli dong. Nggak ada masalah gitu dalam transaksi. Parfum gue juga udah habis gitu. Nih ada nih satu lagi, dia nawarin yang lebih mahal lagi kan. Gimana lo mau nggak? Ya udah, nggak masalah gitu.
Untuk yang saat ini kuasa hukum saya hubungin sih itu ya, mungkin ada yang lain lagi, mungkin nanti harus konfirmasi dulu. Eh, Boleh saya katakan sekarang atau enggak gitu. Untuk saat ini sih lagi dikumpulin sih korban-korban. Oh iya ya, saya baru dengar sih. Heeh. Oh gitu ya. Aduh itu agak ngeri juga ya. Agak eh saya sih kayaknya untuk saat ini agak ngerasa kurang nyaman ya. Mungkin kalau kemarin masih percaya sih. Jadi mungkin kalau misalkan ya udah nih selesain baik-baik dia ngomong, mungkin keadaannya sekarang lagi terbelit banget gitu. Saya lebih ngertiin sih. Tapi udah terlanjur sepanjang ini, terus akhirnya saya udah ngobrol sama kuasa hukum juga. Artinya bukan hanya material tapi imaterialnya juga saya udah lebih dari itu juga kan. Jadi ya udah, saya kayaknya nggak bisa gitu kecuali didampingi kuasa hukum saya gitu. Eh, Kita lihat setelah somasi itu dia kayak gimana gitu, jawaban dari dianya seperti apa. Kalau misalkan dia nggak merespon, artinya kan ya udah, dia udah siap gitu. Seperti yang laporan yang di sana yang udah jalan kan dia ya diam-diam aja kan, artinya nggak ada mencoba untuk menyelesaikan atau apa kayak gitu. Iya benar. eh Pesan secara khusus saya nggak ada lagi. Saya bingung. Ini ibaratnya kalau kemarin secara itu teman saya mungkin saya masih bisa kasih masukan gitu. Untuk saat ini karena saya udah kecewa gitu ya. Jadi saya nggak ada pesan sih untuk dia. Ya udah kalau bisa ya diselesaikan sesuai jalur yang udah saya tempuh sekarang gitu. Hmm. Ya itu sangat disayangkan sekali ya, apalagi dia menggunakan atribut salah satu agama gitu. Itu benar-benar pastinya meresahkan banget dan saya benar-benar miris sih. Artinya itu juga mengarah ke pelecehan juga kan gitu. Saya juga beberapa kali dengar bukan hanya masuk saf sholat tapi juga masuk ke toilet perempuan gitu. Itu benar-benar kalau bisa ditindaklanjuti. Saya benar-benar miris apalagi dalam keadaan bulan yang baik ini gitu. Dia berani menggunakan atribut salah satu agama, itu tentunya sangat meresahkan dan memecah belah gitu. Kalau bisa benar-benar diseriusin, difokusin, ditangkap dan motifnya seperti apa gitu.